Yang tadi hafal enggak? Alangkah indahnya. Enggak. Enggak hafal. Yang Alifah hafal apa? Hanitu hanini. Hanitu hani itu hafal. Ayo coba, ayo coba, ayo. Hanitu hanini lil hadi habibi Ahmadi ya habibi habibi wal gharak yardini Hanit lagaru hiyam da'i jaruhi khaddam wa murid babaka al jannah maudini. Tepuk tangan, Masya Allah, tepuk tangan dulu, ya Allah. Siapa? Alifah ini ketemu Abah yang keberapa? Ketiga. Hah? 4. Oh, tadi 3, sekarang bilang 4. Nonton majelisnya Abah 4. Kalau Habib Anis? Habib Anis 1. Ahbab Rasulillah. Ayo. Ahbab Rasulillah khubuni wa iyyakum ahajja baitallah wa zurin nabi ba'akum ya'ushakil hadi min qalbi busyarakum qad laha nurazin wa awwa'a aynakum. Alifah sekarang udah hafal berapa juz? Alhamdulillah 3 juz. 3 juz berapa aja? Juz 30. 30. Juz 29, juz 29, juz 28. Ya. Juz 30, juz 29, juz 28. 28. Apa sekarang minta dibacakan surat Al-Buruj? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul uhdud annari datil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna Bil mu'minina syuhud. wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil Hamid. Sekarang surat Al-Haqqah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqah mal haqqah wa ma adraka mal haqqah. Kadzabat Samud wa 'adun bil qari'ah. Sekarang surat Abasa wa Tawalla. Abasa wa tawalla. Ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Ya cukup sayang. Masya Allah, tepuk tangan untuk Alifah. Woi, ini anak istimewa. Dikasih keterbatasan penglihatan oleh Allah,
tapi udah hafal 3 juz masih sekecil ini. Terus sayang ya ngafalin Qur'annya ya. Abah minta doanya untuk Pak Ustadznya Alifa yang ngajarin Alifa tilawah. Sekarang lagi sakit. Ya Allah, mudah-mudahan cepat sembuh biar bisa ngajar Alifa lagi. Ya. Alifa cita-citanya hafal 30 juz ya nak ya? Insya Allah. Haruslah hafal 30 juz ya sayang ya. Ya. Nanti kalau Alifa udah hafal 30 juz, ke rumahnya Abah nanti tak kasih hadiah. Oke? Ya. Oke? Abah. Ya. Aku nanti kalau sudah kelas 6 aku mau mondok di Abah. Boleh. Nanti ngafalin Qur'annya di pondoknya Abah. Iya. Abah suka, ndak apa-apa. Boleh. Boleh. Nanti kalau udah hafal 30 juz tak kasih hadiah Alifa. Oke? Oke. Ayo sekarang sholawatan bareng Habib Anis, berani nggak? Komarun hafal nggak? Komarun. Refnya lupa. Refnya lupa, Habib Anisnya inget kok. Tepuk tangan untuk Alifa. Wah keren luar biasa. Alifa pengen hadiah sarung nggak sayang? Pengen. Sarungnya cap apa? Cap mangga. Cap mangga lah. Emang pamer jam. Ini iki lho wae serius-serius pameri jam. Bunyi lagi, Bunyi lagi kayak zaman kolonial ya Alifa ya. Tadi aku pas dateng, terus Abah Anja sudah mulai. Oh sudah mulai, pas teng-teng tadi kamu datang. Iya. Kesel nggak denger teng-teng itu? Enggak. Oh, enggak. Ya wis banterno lek ngono lek gak kesel. Alifa minta hadiah sarung. Iya. Ya, nih kasih sarung. Sarungnya batik Alifa. Itu batiknya Anza series. Itu ada fotonya Abah itu sayang. Iya. Itu Mangga Nusantara Anza series gitu. Ayo kata-kata dulu Alifa. Ayo sambil pegang sarung. Sarung mangga, sarungnya Abah Anza. Anti bedah, anti suwe, anti jebol. Anti jebol, pokok gak kejojoh linggis. Abah. Kalem. Kemarin Abah ketemu sama Mbak Yasmin ya. Iya, Mbak Yasmin iya di Banyuwangi. Kok Alifa tahu? Iya, nonton di YouTube. Oh nonton di YouTube. Alifa tahu Mbak Yasmin ya? Iya. Alifa pengen kayak Mbak Yasmin? Iya. Pasti Alifa nanti bisa. Insya Allah. Bisa lah, Mbak Yasminnya udah mulai banyak hafalan Qur'annya. Suaranya juga bagus kayak Alifa, keren. Katanya Mbak Yasmin sudah hafal 7 juz. Iya emang, kemarin ketemu apa sudah hafal 8 juz. Waduh. Oh, Alifa baru 3 ya? Iya. Kejar aja nanti biar lewat 30 juznya lebih cepat Alifa. Dikejar? Iyalah. Nanti biar cepet di pondoknya apa? Iya, biar dapat pondoknya apa. Sekarang Alifanya kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2. Alifa minta sangu enggak? Minta. Berapa? Mintanya berapa? 100 saja. Lo kok cuma 100? Iyalah. Dipakai apa? Dipakai buat aku kan Apa? aku pakai buat umroh. Masya Allah. Ya udah ditabung ya buat umroh. Iya. Nanti umrohnya bareng sama Abah. Iya. Nih tak kasih tabungan 1 juta. Widih. Widih. Loh yang kemarin yang dari Abah masih disimpan? Iya. Iya disimpan terus itu semua nanti buat sangunya. Iya buat sangunya umroh. Nanti nih kasihkan. Minta tolong ya Alifa sayang. Nah ya. Itu ojo dilongi bancer. Ya Allah. Aduh Alifa cantik. Loh ini ditambahi sama Habib Anis. Nih makasih, bilang makasih sama Habib. Habib terima kasih, semoga panjang umur. Amin. Rezekinya lancar. Amin. Berkah barokah. Amin. Masya Allah. Sehat walafiat. Amin. Alifa kesini sama siapa? Babu. Sama Mbah Bu. Babu, tapi aku kesini sama Babu sama Mak.
Oh, ini dari Pak Masuri dikasih lagi sama Pak Masuri. Pak Masuri. Terima kasih bilang, makasih. Aduh. Apanya yang melorot? Sarungnya Bang. Oh, sarungnya melorot. Sarungnya suruh megang Mas Bansernya. Nah, itu sarungnya pegang Mas Banser. Nah, itu dikasih lagi sama Pak Masuri bilang terima kasih. Terima kasih, semoga rezekinya lancar, sehat walafiat, panjang umur. Amin. Barokah. Masya Allah, pinter ya Alifa. Ini tolong dimasukkan ke sarung. Minta tolong. Kamu kok ngerti kalau dimasukkan ke sarung jadi aman? Iya. Oh, berarti bapak-bapak kalau menyembunyikan sesuatu masukkan aja ke dalam sarung. Iya. Aman, makasih Alifa jurusnya ya. Pengumuman bapak-bapak kalau menyembunyikan apa-apa masukkan ke dalam sarung. Udah ya sayang ya. Iya. Nanti ketemu lagi sama Abah. Iya. Hafalannya Quran harus sudah tambah nanti kalau ketemu lagi. Iya. Udah. Ayo salam Alifanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak kamu mau nyanyi tadi? Gak boleh lihat HP. Oh mau salim. Pinter ya sayang ya. Pinter Alifahnya ya. Masya Allah. Sudah nggih, sampun nggih. Kamu mau apa? Alangkah. Aku maunya alangkah kok. Nah, enggak apal ya udah, enggak ada jamaah. Wong tadi lo udah dinyanyikan sama Beb Anis. Jam 10 lewat aku di demo wong akeh. Matur suwun semuanya gara-gara sampean iki. Ya Allah, matur suwun Habib, afwan insyaallah nanti kita ketemu. Masih ada beberapa agenda bareng dengan Habib Anis. Ini beliau udah inden di tahun 2026. Izin Habib belum dicarikan sama anak-anak, insyaallah nanti diagendakan. Di daerah Lamongan semua ada 2 permintaan dari beliau di daerah Lamongan. Kemarin sudah tak sampaikan ke anak-anak, tapi sampai sekarang belum dijawab sama anak-anak. Insyaallah nanti ditinggalkan. Kalau sudah datang yang tampan, maka yang jeleknya dicampakkan. Terima kasih. Ini rasisme yang luar biasa. Tahu kayak gini aku nggak datang. Dilanjut apa enggak? Tolong perhatiannya semuanya ke aku. Pokoknya sing nyawang wong iki tak dongakno kero. Kecuali nanti kalau saya sudah meninggalkan tempat ini. Dan rasa-rasanya saya nggak bakal betah berlama-lama kalau selalu dibanding-bandingkan. Ini saja nafas saya sudah ngos-ngosan, menahan gregetan yang luar biasa. Ngapain kamu cepet-cepet datang? Aku jadi dicuekin gara-gara kamu. Panitia yang luar biasa kinerjanya mensukseskan acara malam hari ini. Salut dan penghargaan setinggi-tingginya untuk kekompakan dan kebersamaan seluruh panitia. Tim keamanan dari TNI, Polri, Linmas, sahabat-sahabat Banser yang kita banggakan. Tidak lupa tim penjumut mercon yang mudah-mudahan tidak kebeledosan. Saya hanya ingin mengajak panjenengan semua untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syukur yang dalam, dengan syukur yang sungguh-sungguh. Pertama, alhamdulillah kita dikaruniai oleh Allah seorang nabi yang terbaik, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur yang kedua, alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah menjadi umat yang terbaik, umat akhir zaman, umat Rasulullah. Syukur yang ketiga, alhamdulillah
kita dikaruniai oleh Allah pedoman dan petunjuk hidup berupa kitab suci yang terbaik, kitab suci Al-Quran. Jadi ngaji saya malam ini judulnya terbaik nabinya, terbaik umatnya, terbaik kitab sucinya. Mudah-mudahan 3 ter ini bisa mengantarkan kita menjadi hamba-hamba yang terbaik. Pertama, alhamdulillah kita dikaruniai oleh Allah seorang nabi yang terbaik, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diutus dengan misi rahmatan lil alamin. Beliau diplot oleh Allah menjadi uswatun hasanah, teladan kebaikan dalam seluruh aspek kehidupan. Para jamaah, urusan apapun, kalau kita pengen baik, benar, selamat, mulia, bahagia dunia akhirat, harus mencontoh Rasulullah. Mulai kita bangun tidur, kemudian melek, kemudian berpolah, beraktivitas apapun sampai tidur lagi, kita disuruh mencontoh Rasulullah. Urusan apapun, karena memang Rasulullah itu qaulan wa fi'lan wa taqriran, ucapan, tindakan, dan ketetapannya menjadi rujukan hukum umat Islam seluruh dunia. Umat Islam seluruh dunia ini urusan apapun, dasar hukumnya ya Rasulullah. Contoh, ada umat Islam yang sholat subuhnya pakai kunut, termasuk masyarakat Pucuk Sri Rande, gara-gara ana wong ganteng keliru kabeh. Ini kalau mengerjakan sholat subuh pakai kunut, betul? Saya juga pakai kunut, Habib Anis subuhnya juga pakai kunut. Kalau ditanya kenapa sholat subuhnya pakai kunut, jawabannya sebab Kanjeng Nabi kalau sholat subuh pakai kunut. Ada umat Islam lain yang sholat subuhnya nggak pakai kunut. Itu kalau ditanya kenapa sholat subuhnya nggak pakai kunut, jawabannya ya karena Kanjeng Nabi kalau sholat subuh nggak pakai kunut. Jadi yang subuhnya pakai kunut tiru Kanjeng Nabi, yang subuhnya nggak pakai kunut juga tiru Kanjeng Nabi. Makanya dulu ada yang gegeran gara-gara kunut. Satunya bilang harus pakai kunut, satunya bilang nggak usah pakai kunut. Kata yang satunya, yang bener pakai kunut. Kata satunya lagi, yang bener nggak pakai kunut. Itu dulu gegeran. Alhamdulillah masyarakat kita sekarang sudah dewasa dalam berpikir, dewasa dalam bersikap, termasuk wong Pucuk Sri Rande. Sekarang udah nggak ada yang gegeran soal kunut, soalnya wis akeh sing ora sholat subuh. Ada yang subuhnya aku mesti jam 7:30, jam 8 usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati kawanan lillahi ta'ala. Wonten mboten sing sering ngoten niku? Ana, iki saiki wonge kipas-kipas.
Kalau bulan Ramadan malamnya sholat tarawih, betul? Ada umat Islam yang sholat tarawih bulan Ramadan 20 rakaat. Kalau ditanya kenapa tarawihnya 20 rakaat, itu jawabannya karena Rasulullah kalau bulan Ramadan sholat malamnya 20 rakaat plus witir. Dulu belum ada istilah tarawih zaman Rasulullah, ya pokok qiyamul lail sholat malam bulan Ramadan. Mulai ada istilah tarawih itu zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Zaman Kanjeng Nabi ya pokok sholat dalu bulan Ramadan. Kanjeng Nabi kalau sholat malam bulan Ramadan 20 rakaat. Banyak yang tahu, dikerjakan di rumah, tidak di masjid dan tidak berjamaah. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi khawatir kalau itu dikerjakan di masjid dan berjamaah nanti jadi diwajibkan bagi umatnya. Kanjeng Nabi paham, andaikan diwajibkan umatnya nggak bakalan kuat. Coba tiap malam bulan Ramadan wajib sholat 20 rakaat plus witir. Wong pucuk ada sing gak kuat ngrasakno 20 rakaat. Wong 5 wektu wis dinyang. Malah ana sing harusnya sehari 5 kali dirubah jadi 5 hari sekali. Kadung kumat didobel-dobel, usolli fardhu subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i royoan lillahi ta'ala. Ada umat Islam yang sholat tarawihnya 8 rakaat. Itu kalau ditanya kenapa tarawih 8 rakaat, jawabannya ya karena Rasulullah itu sholat malamnya istiqomah baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. 8 rakaat plus witir. Jadi yang 20 rakaat yo tiru Kanjeng Nabi, yang 8 rakaat yo tiru Kanjeng Nabi. Makanya tolong ndak usah ribut, ndak usah gegeran. Sekarang itu banyak orang yang meributkan soal ibadah tapi tidak menjalankan ibadah. Ibadah hanya diributkan, hanya diperdebatkan, tidak dijalankan. Mari dewasa dalam bersikap. Mari kita arif dalam menyikapi yang tarawihnya 20 rakaat kok berjamaah dengan imam yang tarawihnya 8 rakaat. Yo gampang. Begitu imam selesai tambah sendiri 12 kan jadi 20 toh. Apa susahnya? Yang tarawihnya 8 rakaat kok berjamaah dengan imam yang tarawihnya pakai 20 rakaat. Begitu imam dapat 8 minggato, selesai toh urusannya. Ada yang sukanya menyalah-nyalahkan, apa itu wong NU? Ya bener nih tarawih rakaatnya akeh 20 tapi cawok tarawih kaya godak maling. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, amin. Betul-betul jadi tuli-tuli gendutut gobek-gobek cerekal tangi maneh. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, amin. Betul-betul jadi tuli-tuli gendutut gobek-gobek cerekal tangi maneh. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, amin. Betul-betul jadi tuli-tuli gendutut gobek-gobek. Tarawih ora mutu, ora kualitas. Muhammadiyah yang ngono setahun pisane tarawih mek 8 ra niat. Salah kabeh sing bener aku ki lho netral, gak usah tarawih. Wong sampel to iku. Wis. Biyen ngono iku beda hari raya ya ribut. Satunya menyatakan Kemis, satunya menyatakan Rebo. Akhirnya sidang isbat penentuan awal bulan Ramadan, penentuan awal bulan Syawal. Kadang-kadang sidang isbat itu ribut, adu pendapat, gegeran. Iki sidorioyo tagak, wong-wong do bingung ngenteni iki napa mboten? Satunya bilang, yang bener Rebo, dasar ini sini enggak, iku Kemis ini. Yang Rebo nyalahkan Kemis, yang Kemis nyalahkan Rebo. Jare sing Kemis, dosoi wong iki sik Ramadan kok wis riyaya, sik wajib poso. Jarine sing Rebo, ya kowe sing dosa.
Lha wong iki wis riyaya kok sek poso haram. Ayo ribut ae. Coba aku sing mimpin sidang, sijine Rebo, sijine Kemis, Rebo, Kemis, Rebo, Kemis, langsung palu tak tutukno, dok dok dok. Ndak usah ribut, Rebo, Kemis, Rebo, Kemis. Keputusan pimpinan sidang, puasa diulang dari awal. Yes. Nah, sebagai pimpinan sidang aku bikin keputusan untuk tahun depan sidang isbat menentukan kapan datangnya bulan Ramadan, kapan datangnya bulan Syawal, biar tidak ribut. Yang ikut sidang khusus perempuan, laki-laki ndak boleh ikut sidang bikin ribut. Kalau perempuan insya Allah beres, karena perempuan yang paling tahu persis kapan datangnya bulan. Wes, pokoknya gini, urusan apapun kalau kita pengen baik, bener, selamat, mulia, bahagia dunia akhirat, manut Kanjeng Nabi. Mulai hal kecil sampai pakai sendal disuruh nyontoh Kanjeng Nabi. Bagaimana Rasulullah kalau pakai sendal? Yang dipakaikan, dimasukkan kaki kanan dulu, kaki kiri belakangan. Kalau ngelepas, kaki kiri dilepas dulu, kaki kanan belakangan. Faham? Faham? Duh, ini bukan cuma pakai sandal aja, termasuk ibu-ibu nganggo BH. Semua pakaian apapun disunahkan at-tayamun, mendahulukan yang kanan. Halo? Pakai celana dalam juga begitu, yang kanan dulu. Wes, makan nyontoh Kanjeng Nabi. Bagaimana Kanjeng Nabi kalau makan? Para jamaah, Rasulullah itu kalau nggak benar-benar lapar tidak makan. Bedane karo wong pucuk, meskipun tidak lapar orang terima makan, mokan makan. Menang pengajian mangan kan? Mungkin ini ceramah pertentangan kok kono. Ayo ngeragas. Gayane ditutupi, mangek ngene-ngene. Rasulullah kalau makan sebelum kenyang sudah berhenti. Lenek wong pucuk meskipun sudah kenyang nggak berhenti. Apa maneh ketemu panganan enak, ngene apa mboten? Ngono kok kepingin langsing. Sing lemu langsung mereng lungguhe. Coba kalau kita mau pakai teorinya Rasulullah urusan makan, jangan makan sebelum benar-benar lapar, berhentilah makan sebelum kenyang, dijamin nikmat, dijamin sehat. Nikmat walaupun menunya sederhana, tidak ada lauknya, karena benar-benar lapar. Sehat sebab tidak berlebihan. Saniki akeh penyakit gara-gara kakean. Siapa ngomong badok? Coba sama lihat nang dokter tuh Pak periksa kok, mesti karo dokternya dibilangi jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan ini. Gini apa mboten? Ancene penyakitmu iku gara-gara kakean. Rasulullah kalau makan sedikit dan sedikit. Lah nek wong pucuk, wong Sri Rande kalau makan banyak dan banyak. Kanjeng Nabi ku lek dahar titik tur titik. Yang dimakan sedikit, cara makannya sedikit. Makanya Rasulullah kalau dahar pakai 3 jari, jempol, telunjuk, jari tengah. Nah, kita yang disuruh mencontoh itu sedikit dan sedikitnya, nggak harus pakai 3 jari. Kalau memungkinkan pakai 3 jari, top. Tapi kalau tidak memungkinkan, nggak harus pakai 3 jari. Yang diperintahkan untuk mencontoh itu sedikit dan sedikitnya. Kanjeng Nabi nggih driji telu wong sing tidak daging, kurma, roti, enak. Lah sampean tepak mangan soto, nggih driji telu. Yo sama kok 3 wulan nggak ngentekno.
Jadi mencontoh Rasulullah itu ada yang harus sama persis, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi, tidak boleh dirubah. Tapi ada yang situasional. Situasional ki apa ngerti tak gak wong kene iki. Loh, wong pucuk, wong Sri Rande ini terkenal ayu-ayu. Masya Allah. Tapi rada oon. Situasional niku ya apa sih? Gini sayang, dengerin sayangku. Mbok malah nyawang sing ngeteri gedang kok. Saman gak usah nyawang, gak kira dikei. Kok gak patek penting ngono kok. Dilanjut betul nih. Saya sebentar saja, 25 menit saja saya. Mencontoh Rasulullah yang situasional. Tahu situasional itu apa? Lek cara pucuk, cara Sri Rande, cara deket. Situasional itu nontok-nontok. Lek wong Bojonegoro ngarani delok-delok. Ya delok-delok. Paham? Delok-delok waktune, delok-delok posisine, delok-delok situasine, ngono lho. Kayak mau makan pakai 3 jari, nontok-nontok kalau memungkinkan, yes. Makan roti, makan kurma, kayak ini misalnya, makan anggur bisa, kelengkeng bisa, rawon. Nah gitu loh nontok-nontok ini, paham? Ngingu jenggot, sunnah, tapi nontok-nontok. Pantes tak gak? Loh, ngingu jenggot yang anjane sunnah. Ono sahabat sowan menghadap Rasulullah. Wah, Rasulullah senyum, seneng. Rasulullah senyum, kelihatan bahagia banget. Kemudian beberapa waktu sahabat ini kembali sowan menghadap Rasulullah. Rasulullah sama sekali nggak senyum, kayak muram gitu Rasulullah. Penasaran ini sahabat tanya, ya Rasulullah, saya waktu datang yang dulu engkau tampak tersenyum bahagia. Lah sekarang kok nggak ada senyuman, saya salah apa? Kata Rasulullah, dulu waktu kamu menghadap aku yang pertama itu, janggutmu panjang, jenggotmu panjang, aku seneng. Karena apa? Jenggotmu itu dipakai gandulan malaikat. Banyak malaikat yang bergelantungan di janggutmu memohonkan rahmat dan ampunan kepadamu. Aku senyum, aku seneng. Nah sekarang jenggotmu kan kamu cukur, sudah nggak ada lagi malaikat yang bergelantungan. Ngono. Lah wong Arab, wih jenggote ketel, tebel, kalau dirapikan, dirawat, tambah keren, tambah ganteng, tambah handsome. Contohnya iki. Ayo, lah bojomu jenggote mek 7 lembar. Didawakno keterak angin tambah korat karet gak karo-karuan. Halo? Ini yang saya maksud nonton-nonton. Rasulullah pakaiannya berjubah. Surbanan jubah. Hoi. Wong pucuk nonton-nonton. Jubah surban iku budayane wong Arab. Sampai saiki mulane sing jubahan surbanan gak Rasulullah tok. Abu Jahal ya jubahan ya surbanan. Berarti sama, beda. Bedanya di mana? Jubahan surbanan, wajah cerah, senyum indah, sikap ramah, bersahabat, apian karo sapa wae Rasulullah. Terus ana jubahan surbanan, wajah angker, tereng, nyaprut, betutut, merengut, ngamukan, Abu Jahal. Lah, apa bapak-bapak, mas-mas, pucuk kene gak oleh jubahan? Oleh, tapi nontok-nontok. Sampean sholat Jumatan jubahan, keren. Sholat jamaah jubahan, api. Sholawatan kayak ngene iki pikiran jubahan, api. Menek kelopo jubahan. Durung oleh kelopo loro meletus karo. Iso puklek sapi kulane. Bojomu merek jubahan.
Nek mimpin selawatan ngene iki jubahan, merek ya aja jubahan. Ngono lho. Dadi tentara jubahan. Perang iki godak-godakan yo keserimpung. Ya nek dadi tentara pakaian ngono ku wis ala Rasulullah. Wong undang-undang berpakaian itu yang penting satu nutup aurat, dua suci, tiga sopan. Soal model terserah. Understand? Saiki opo ae pokoke nyontoh Kanjeng Allahumma sholli ala Muhammad. Tidur mencontoh Rasulullah. Rasulullah kalau mau tidur wudu, suci dari hadas. Wong pucuk tiru lek kate turu wudu. Dene tengah-tengah turu kok batal, kan di luar kendali kita. Yang penting mau tidur wudu. Lah nanti pas tidur kok titut tetot prot, di luar kendali kita. Lah kok titut tetot prot, ya kan memang suara entut. Itu tergantung ukuran bokong. Kalau bokongnya tipis kecil ya tit, bokongnya tanggung ya tet, bokong kandel gede ombo. Yang minumnya yang dingin. Wis toh. Rasulullah kalau mau tidur zikir doa, zikir doa, zikir doa terus sampai beliau tertidur. Sami nggih kali wong pucuk nggih? Nah, percaya saya. Wong pucuk iki nek kate turu mesti do zikir ndonga, zikir ndonga, zikir ndonga. Karena pucuk Sri Rande nggone kiai, nggone santri. Aku percaya. Malah aku oleh kabar wong pucuk iki nek kate turu do ndres kitab. Do mutolaah. Kitabe namine Fathul WhatsApp, Raudhatul Facebook, Kifayatul Instagram, Nihayatul TikTok. Betul? Makanya ibu-ibu pucuk iki nek turu do ngeloni sampai gak kober ngeloni. Rasulullah kalau tidur posisinya ala jambihil aiman mustaqbilal qiblah, miring kanan hadap kiblat. Jadi lek posisine ndok kene, kepala di utara, kaki di selatan, miring kanan hadap kiblat. Telapak tangan kanan dipakai bantal pipi kanan. Meskipun sudah pakai bantal, telapak tangan kanan tetap dipakai bantal pipi kanan. Telapak tangan kiri ditaruh di atas paha kiri. Mulai mapan sampai tangi, posisi tidurnya Rasulullah nggak berubah, karena Rasulullah tidur nggak pernah lama. Uang pucuk Sri Rande ya iso tiru mapane. Engko tengah-tengah turun mbuh. Lek mapane iso miring tengen madhep kiblat. Telapak tangan kanan dipakai bantal pipi kanan, telapak tangan kiri taruh di atas paha kiri. Tengah-tengah turu malang megung gak karo-karuan. Sing aplah-aplah, mekangkang, metingkring, tangan barang wis ora karo-karuan. Bisa operasi sampai tekan Gunung Kelut, Gunung Bromo. Tangan sijine blakraan sampai hutan Jawa Tengah. Lah, sekarang gini, urus yo wis toh. Lu lebih-lebih urusan ibadah wajib mencontoh Kanjeng. Nah sekarang timbul pertanyaan, dalam segala hal kita kok disuruh mencontoh Rasulullah? Sakjanya Rasulullah itu siapa toh sakjanya? Sakjane bahasa Indonesia ini apa? Sebenarnya ini sak temene wong sing tak takokno sakjane kok. Mestinya iki sak mestine. Sakjane sapa ora? Malah seandainya. Aduh, ya wis sakjane iku. Wis ora ojo bantang kari ngrungokno kok. Sakjanya Rasulullah itu siapa sih? Nah, untuk menjawab itu kita berangkat dari satu makalah
Ini biasanya juga dipakai sholawatan. Hababul Mustafa biasanya juga pakai. Nah, kita woco biasa sampai tirukan. Yang ikut menirukan mudah-mudahan barokah. Gampang rezekine, gampang usahane, gampang urusane, gampang sedulurane, gampang ibadahe, gampang golek ganjaran, gampang golek utangan. Sing diutangi lali gak nagih. Tirono nggih, sing gak nirono awas titenono, engko kapan turu mripatmu merem. Sing banter Muhammadun basyarun la kal basyar bal huwa kal yaquti bainal hajar. Nabi Muhammad adalah manusia yang tidak seperti umumnya manusia. Nabi Muhammad itu laksana berlian yang terletak di antara bebatuan. Makasih sayang. Aku emang sayang sama kamu. Nah, kalau aku nggak sayang sama kamu, aku ya nggak datang ke sini lah. Ya jujur sih, tadi aku sempet pesimis. Alah paling-paling jamaahnya ya nggak banyak, orang sini udah sering sholawatan bareng Habib Anis, sering ngaji bareng saya. Tak pikir ya udah pada blenger lah, udah pada bosen. Ya aku tuh sempet khawatir kamu berpaling ke lain hati. Nggak nyangka ternyata jamaahnya masih penuh. Aku kalau ngeliat gini makin sayang ngomong kamu I love you semuanya. Sing tuwek gak usah, sing nom tok ora isin ambek putune. Tuwek melu ngene kok lek kadung asam uratmu kumat peluntir ra iso balik. Sing nom tok. Ayo sekarang semuanya nyaut manusia, oke? Yang merasa sebagai manusia nyaut. Nabi Muhammad adalah manusia yang merasa sebagai manusia, yang mengerti tentang manusia, yang sangat memahami manusia, yang sangat menghargai manusia, yang memanusiakan. Nah wes saiki akhir-akhir ini banyak manusia yang tidak merasa sebagai, banyak manusia yang tidak mengerti tentang, banyak manusia yang tidak memahami, banyak manusia yang tidak menghargai, banyak manusia yang tidak memanusiakan. Yang kelakuannya seperti itu berarti dia bukan. Ayo saya ingin jawabnya wong, oke? Sing rumangsa dadi wong. Kanjeng Nabi iku orang banter, Kanjeng Nabi iku wong sing rumangsa dadi, wong sing iso ngerteni, wong sing iso memahami, wong sing banget ngregani, wong sing nguwongno. Nah, akhir-akhir iki akeh wong sing gak rumangsa dadi, akeh wong sing gak iso ngerteni, akeh wong sing gak iso memahami, akeh wong sing gak ngregani, akeh wong sing gak nguwongno. Sing kelakuane ngono iku berarti dekne duduk. Ada dua hal penting. Pertama, Nabi Muhammad manusia. Kedua, tidak seperti umumnya manusia karena beliau istimewa. Oke, pertama, Nabi Muhammad itu manusia 100% seutuhnya. Nabi Muhammad manusia zahiran wa batinan. Bentuk tubuhnya manusia, fisiknya manusia, posturnya manusia, sifatnya manusia, perilakunya manusia. Kita manusia disuruh mencontoh manusia pas. Gak digatekno aku ngomong kok. Lo misalnya sampean dikongkon nyontoh malaikat, bingung sampean. Alamnya beda, karakternya beda, sifatnya beda. Ya koyok sholat jamaah, makmumnya manusia, imamnya ya pas, cocok, nyambung. Coba misalnya sholat jamaah, makmumnya manusia, imamnya malaikat. Ayo sholat jamaah isya no masjid pucuk, jamaahnya manusia wong pucuk, imamnya malaikat Jibril.
Rakaat pertama habis Fatihah baca Quran khatam 7 kali. Rakaat kedua habis Fatihah baca Quran khatam 5 kali. Yakin makmume kelenger kabeh. Imame, yo gak apa-apa, malaikat uga duwe kesel. Sampeyan tau weruh malaikat Jibril pijet keselen. Kayak pengajian iki lho, sholawatan iki lho, jamaahnya manusia yang mimpin sholawat. Ayo coba misalnya sholawatan jamaahnya manusia yang mimpin malaikat Israel. Bubar. Nggih mboten? Wes. Lah sekarang Rasulullah sebagai manusia, Rasulullah ya makan, ya minum, yang ngerasa haus, yang ngerasa lapar, emang manusia. Rasulullah ya ngerasa capek, ya kesel, anjane menungso. Rasulullah ya kerja. Duh, Kanjeng Nabi itu pekerja keras, masih kecil aja udah buruh menggembala kambing orang dengan upah yang sangat kecil. Remaja Rasulullah dagang lintas negara, masih umur 12 tahun ekspor impor. Rasulullah kerja, pengen dapat rezeki, pengen dapat duit, kerja Rasulullah. Makanya umatnya Kanjeng Nabi sing apik nek pengen oleh duit ya kudu gelem. Paham? Kadang sih dadi ustaz tingkat RT gak gelem kerja, jagano amplopan. Kanjeng Nabi ku kerja ngono lho. Lho sampean pikir aku gak kerja ngono ta? Rumangsamu aku ceramah tok. Kerja aku, tapi kan gak kudu tak omongno sampean, gak tak gawe pengumuman kerjane apa. Saya kerja. Lho wong anak-anak yang ikut saya itu 3.000 lebih gratis kabeh. Aku lek mek jagano hasilnya ceramah tok. Gak cukup. Gak cukup. Ini ki oleh piro sih aku kei bocoran. Menengok kerja. Jadi wong lanang rungokno gak bener nek sampean gak gelem kerja. Apa maneh wis rabi, punya istri, punya anak, gak mau kerja. Neng masjid salat itikaf dzikir wiridan tahajud duha, salat itikaf dzikir wiridan tahajud duha. Duwe bojo duwe anak gak gelem kerja, mulih tutuk omah disengap bojomu kon. Wis aja nek mangan sego kon nek luwe ngemplok beduk iku. Pengen oleh duwe ya kerja Pak, sila wiridan muter tasbih tok sulastri sumiati sunarti sundari sulika sukiyarti kan gak gelem kerja yo kaliren. Halo, Rasulullah juga pernah nggak punya duit. Loh ini supaya bisa jadi contoh umatnya. Rumangsamu wong ganteng iki nang terus di duit terus. Kadang yo gak duit. Ngono lho. Ya aku yo gak buka rahasiane, tapi ono kreditane sing gorong beres sih an. Bu, Kanjeng Nabi kadang-kadang gak ada duit. Nah, Kanjeng Nabi kalau lagi nggak punya duit, kalau pengen punya duit, utang. Mulane umate Kanjeng Nabi sing apik, lek gak duwe duit, utang, ojo ngemis, ojo nyolong, ojo korupsi. Kanjeng Nabi ku lek gak duwe duit utang. Mulane umate Kanjeng Nabi sing apik lek gak duwe duit, nek wis duwe duit, nek duwite akeh kok lali ngutangi, sedekah, bantu ngono lho. Kanjeng Nabi lek ngasih contoh gitu. Rasulullah kalau nggak punya duit hutang, kalau sudah punya duit nyaur. Soalnya ono uang utangnya sregep, nyaure males, bulet deh wae nyaur.
Wonten apa mboten? Ana, aku ngerti. Pokoke wonge rada lemu. Utange sregep. Nyaure mbulet. Ana omahe pucuk wonge madhep ngalor omahe. Bahkan Kanjeng Nabi itu pernah ditagih hutang. Loh, ini supaya bisa jadi contoh bagi umatnya. Pulang sholat jamaah, waktu itu Rasulullah didampingi Sayyidina Utsman. Tengah jalan itu dicegat uang ditagih hutang. Padahal waktu itu belum waktunya nyaur. Masih beberapa hari jatuh temponya. Kanjeng Nabi dicegat, Muhammad, bayar hutangmu, aku butuh duit. Kata Rasulullah, lo kan perjanjiannya belum waktunya. Gak peduli, pokoknya aku saiki butuh duit. Ayo bayar. Sayyidina Utsman tersinggung. Ini orang gak punya adab ini. Nagih hutang tengah dalan, padahal yo durung wayahe nyaur. Sing ditagih Kanjeng Nabi pula. Jadi Sayyidina Utsman, berapa hutangnya Kanjeng Nabi? Tak bayar. Langsung dibayar Sayyidina Utsman. Mulane lurah sing apik iku lurah sing gelem bayari utange kiai. Ngono Pak Lurah. Jadi lek ketemu kiai, "Bah, utangnya piro, Bah?" Ngono. Koyok Sayyidina Utsman bayari utangnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi yo pernah sakit. Rumangsamu lek wis nabi terus gak tau lorong. Nabi Ayub sakit sampai 13 tahun. Kanjeng Nabi yo pernah sakit supaya bisa jadi contoh bagi umatnya. Rasulullah kalau sakit berdoa mohon kesembuhan kepada Allah. Kemudian ikhtiar berobat. Gelek tombo, mulane umate Kanjeng Nabi sing apik nek sakit ya kudu gelem donga njaluk waras nang Gusti Allah, ya kudu gelem tombo berobat. Aja cuma pasrah tok, gak gelem berobat padahal penyakitnya wis parah. Penyakit gaweane Gusti Allah. Waras sing gawe ya Gusti Allah. Engko nek Gusti Allah gawe waras lah ya waras gak gelem tombo padahal penyakitnya wis parah. Insya Allah modar. Halo? Rasulullah ya nikah, manusia. Rasulullah punya istri, punya anak, nikah. Rame-rame. Rasulullah pernah diomelin istri. Habis mimpin persiapan rapat persiapan perang Tabuk waktu itu. Rasulullah itu pulang terlambat, kurang lebih 1 jam lah terlambatnya. Pas giliran ke dalamnya Sayyidah Aisyah. Begitu uluk salam, pintu dibuka, langsung diomeli. A'anta idda'ita annaka nabiyyun. Sampeyan ini toh yang katanya nabi kok telat. Bagaimana Rasulullah diomeli istri? Fa'adhhara ba'tisaman latifan. Rasulullah menampakkan senyuman yang lembut. Loh, Kanjeng Nabi tahu diomeli bojo. Apa maneh Kanjeng Anis Sahab. Gak percaya aku nek gak tau diomeli bojo, gak tau dinggondheki bojo. Gak percaya. Gayane tampilane koyo selalu ceria, selalu bahagia, njero ngempet. Apa maneh Kanjeng Lurah. Blenger rapat no balai desa lho, pamong-pamong, perangkat-perangkat RW RT kuwabe ngene Bu Lurah liwat sik meneng ana mak lampir mesti ngono. Lah Kanjeng Nabi kalau lagi diomeli istri gimana? Senyum, Bapak. Enggak kok podo marahe, perang boten. Iki jurus suami kalau lagi diomeli istri senyumin aja. Soalnya wong wedok ngomel, marah-marah, ngwangkel, gondok iku gak kenek dituturi. Cara agama gak oleh dituturi. Lek dituturi tambah rusak. Wong wedok cerewet iku koyo penyakit gudik. Lek dikukur tambah roto. Wong wedok pas ngamuk cerewet, wadak
dituturi ambek bojone. Gak kira mempan walaupun suaminya Habib. Walaupun suaminya kiai. Lek rumangsane wong wedok ya pas ngomel kata-kata karo bojone dadi kiai. Kamu itu perempuan ndak boleh berani sama aku suami. Jangankan berani kamu, suaramu lebih tinggi daripada suaraku aja dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jare wedok pret. Ki malah dosa wong lanang ana hadis dipret. Sapa sing dosa? Sing lanang wis ngerti wong wedok ngono diduki hadis. Apa manatek qala Allah taala fi kitabihil karim preketek. Malah ayat Quran dipreketek. Sing dosa wong lanang, mulane wong lanang kudu cerdas. Wong wedok model ngomel ngono gak kenek dituturi. Lek kate nuturi ngenteni lek wis lerep kalau situasinya sudah dingin, santai-santai baru kena dituturi. Sing paling mandi ku Pak, lek karo dikei dhuwit. Cocok Bu. Pak Lurah pamer jam to piye ngene. Jam ngono pamerno. Iya wis ngerti waktu menunjukkan. Iya jam 09.00 bengi wis seru. Pukul 21 ya. Ada dihitungi barang. Kaya zaman londo ae. Zaman wis kaya ngene sik ana tong. Tong. Pucuk. Iki eling zaman kolonial ae. Mulane saiki ana lagu Serat Penjajah. Gara-gara kuwi ana tong-tong. Engko jarno dinyanyekne iki Serat Penjajah. Iki wong Jakarta tapi nyanyi Jawa senengane. Serat Penjajah ana. Nek aku ora seneng lagu kuwi. Zaman wis merdeka. Gimana Bapak iku awalnya lagunya? Kawula cilik padha nelongso. Lha wong urip kok nelongso. Sandang pangan dikurangi. Lho saiki ketahanan pangan malah sandang pangan dikurangi. Kaum wanita diperkosa lara. Kaum pria padha disiksa. Apa ngono ku zaman wis merdeka kok seneng dijajah. Nyanyi sing seneng-seneng sing merdeka sing makmur sing enak ngono lho. Kuwi gara-gara ana teng kaya ana tengsine londo. Pak Lurah pamer jam. Sampai aku lali tekan ndi iki, Mang. Lho kuwi wong wedok iki nek pas wayang ngomel ora oleh dituturi tambah dadi, takkan belum pernah terjadi dalam sejarah peradaban umat manusia. Mulai zaman Nabi Adam sampai saiki cak kardam. Istri ngamuk ngomel dinasihati suami terus langsung waras meneng. Nah kenek. Walaupun bojone kiai, ya Bu, rumangsamu wong wedok nek dirabi kiai langsung dadi api. Sabar, gak tau gondok, gak tau ngomel. Ngono. Iki lho korban iki. Rame-rame mumpung wonge ra melok. Loh, itu semua itu yo gak nemen ngono, Beb. Jare Habib tambah nemen iki jarene. Wis pokoke kita senasib lah. Iki memang ditampakkan sifat basyariahnya supaya mudah dicontoh oleh kita umatnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham Bu ya? Ya. Nih. Sama ini ramelok urun mbok meneng to. Rasulullah perang juga pernah kalah. Anggite sama lihat Nabi terus menang terus ngono. Ndancene dige ngono ambek Gusti Allah. Dalam perang Rasulullah pakai pelindung baju besi. Kenapa? Karena enggak ada jaminan kebal senjata. Bahkan Rasulullah dikawal oleh para sahabat. Jadi ono apa pasukan khusus pengawale Kanjeng Nabi.
Nek presiden kae duwe pas pampres, pasukan pengamanan presiden. Lho Kanjeng Nabi ya duwe pas pamnap, pasukan pengamanan Nabi. Ini kepalanya sahabat Zubair bin Awam. Itu kepala pasukan pengamanan Nabi. Mungkin kiai yang duwe pas pamki. Pasukan pengamanan kiai sapa? Banser. Pas pamki. Deh. Presiden dikawal TNI, Tentara Nasional Indonesia. Kiai dikawal TNU, Tentara Nahdlatul Ulama. Lah, ngono. Ijen dan, no, dorengnya podo, sing gak podo bayarane. Loh, ijen dan, lo malah nek toro diurut sejarah. Banseri lebih tua daripada TNI. TNI lahir tahun berapa? Tahun 1945, pas iki bulan Oktober iki baru ulang tahun ke-80. Yo dan yo. Lah iya lagi Oktober 1945 TNI baru lahir. Banser tahun 1937 sudah menjadi pasukan yang melakukan perlawanan kepada kolonialisme penjajahan. Duh. Tua Banser, dadi Banser KKE TNI. Mulane tentara ki nek ketemu Banser kudu hormat, hormat kakak. Ngono, ya mergo kakak luwih tuwa, mula seragame ya amoh. Lha wis tuwa kok. Terus ngalah, moh nampa bayaran, bayarane ben dipek adike. Ngono lho Dek, kerungokno Dek. Dadi nek ketemu Banser hormat kakak ngono. Duh. Kanjeng Nabi iki kena lempar batu ya merempul, Pak. Dakwah nang gone Thaif ajak-ajak iman, dilempari batu sama orang-orang kafir, yang bendol-bendol, berdarah-darah tubuhnya Rasulullah. Mangkane lek ana wong pucuk kena antem watu dah yes kok merempul bendol, aku yakin wong iku umate Kanjeng Nabi. Ene wong pucuk kena antem watu pure watune remuk wonge meringis gak apa-apa, paling umate limbat wong kuwi. Lah terus iya sayang iya. Terus nggih sik to, tenang. Nah, sekarang dari sisi tidak seperti umumnya manusia karena Rasulullah istimewa. Bareng. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebagai Rasulullah, sebagai manusia Rasulullah ya tidur. Wong pucuk, wong Sri Rande ya tidur, podo manusiane. Podo tidure, tapi beda. Bedanya di mana? Rasulullah kalau tidur hanya kedua mata beliau yang terpejam. Hatinya tetap terjaga, sadar sepenuhnya. Jadi ono apa yang ngerti? Hanya kedua mata beliau yang terpejam, sedangkan hatinya tetap terjaga. Lenek wong pucuk, wong Sri Rande, sekalinya tidur total blek sek, inna lillahi. Ono bledek ra krungu. Turu kadung sikile dikrikiti tikus lho ora krasa. Enek wong nek turu ndablek nang gugane angel dioyok-oyoki lho ratangi. Wonten apa mboten? Ana iki wonge teko, saiki lungguhe sembujung wonge. Nek turu ki angel gugane. Rasulullah kalau tidur gitu, la tungkiril wahyamin ru'yahu inna lahu qalban idza namatil ainani lam yanami ya rabbi bil waghfir lana
مولاي صل وسلم على حبيبك خير الخلق هو الحبيب الذي لكل هول La tungkiril wahya min ru'yahu. Jangan pernah kau ingkari wahyu yang didapat dari mimpinya Rasulullah. Karena Rasulullah kalau tidur beda dengan tidurmu. Hanya kedua mata beliau yang terpejam. Hati tetap utuh terjadar, terjaga. Ngono. Halo? Jadi sama tapi beda. Gitu loh Bu. Rasulullah manusia, kita manusia. Sampeyan tak keringetan saya. Rasulullah yo keringetan, tapi keringetnya beda. Keringat Rasulullah wangi, harum. Zaman yang waktu itu belum ada parfum, keringetnya Kanjeng Nabi ku wangi, kayak rebutan. Bejo-bejone wong oleh tetesan keringetnya Kanjeng Nabi. Lek keringetnya wong pucuk, super kecut. Kena tambahan bumbunya jangan asem. Loh. Lah iya padha wonge tapi beda ngono lho, Bu. Sampean manusia, Rasulullah manusia. Sebagai manusia, Rasulullah ya maaf, ya kencing. Sampean manusia ya kencing, tapi beda. Kencingnya Rasulullah sama sekali tak berbau dan gak ada bekasnya. Begitu keluar, lenyap ditelan alam. Nek uyuhmu pesinge fitini wa dunya wal akhir. Apa maneh mari mangan pete, mari mangan jengkol. Ya Allah, lek kadung ndoprok, yes. Muntuk-muntuk. Sapa ngomong padha? Nah iya. Nih, padha wonge tapi beda ngono lho maksudnya. Rasulullah istimewa. Halo? Bisa dilanjut? Rasulullah manusia, kita manusia. Sampean ngidu, Kanjeng Nabi yang ngidu, sama-sama berludah, tapi beda. Ludahnya Rasulullah obat mujarab. Nek idumu. Duh, masih ingat gak peristiwa hijrah? Rasulullah meninggalkan Makkah menuju Madinah didampingi sahabat karib beliau Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, dikejar-kejar orang kafir mau dibunuh. Istirahat dan bersembunyi beliau berdua di dalam goa. Dibersihkan itu goa supaya nyaman untuk istirahat. Kemudian lubang-lubang yang ada di dinding goa itu ditutup semua. Khawatir ada binatang berbisa, khawatir ada binatang melata. Setelah dipastikan aman dan nyaman, masuklah beliau berdua istirahat di dalam gua. Saking capeknya, Rasulullah tertidur di pangkuan Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq bersandar di dinding gua sambil mangku kepala Rasulullah yang tertidur. Nah, rupa-rupanya ada satu lubang di dinding gua itu yang kelewatan, gak ditutupi. Tiba-tiba dari dalam lubang itu ada kepala ular yang berbedunduk. Beruntup-untup ini, bermetungul. Kaget Abu Bakar Siddiq. Wah, ini kalau sampai ular keluar gigit Rasulullah, padahal ini ular berbisa, bahaya ini. Jadi Abu Bakar Siddiq nggak berani membangunkan Rasulullah, nggak berani bergerak. Ini adabnya murid kepada guru, adabnya santri kepada kiai. Apa yang dilakukan Abu Bakar Siddiq? Dengan refleks lubang itu ditutup pakai telapak tangannya, plek. Lah namanya ular pengen keluar, lubang ditutup, gigit, cetek, langsung bisanya racun itu menjalar ke tangan Abu Bakar Siddiq, bengkak, membiru, pucet. Abu Bakar Siddiq tubuhnya gemeter, menahan sakit yang luar biasa. Lawara Bu, soalnya sing nyokot ulone gawedi, ulo Arab. Lu gede ulo Arab. Nek ulo pucuk cowili ungkil-ungkil ngono. Kowe pikiranmu aja aneh-aneh.
Wes, wes, wes. Gemeter Abu Bakar Siddiq, keringat bercucuran. Nah, keringat Abu Bakar Siddiq ini ada yang netes ke wajah Rasulullah. Terbangunlah Rasulullah. Dipandang sahabatnya yang pucat, kemudian ditanya, kamu kenapa? Gak apa-apa. Sambil terus tangannya nutup lubang itu dan menahan sakit yang luar biasa. Kamu takut ya? Enggak. Anjane ngempet. Kamu berat meninggalkan Mekah? Enggak. Kamu sakit? Enggak. Nah kenapa kok pucat? Ya karena didesak sama Rasulullah. Akhirnya ngaku, iki lho ceketula. Tapi Abu Bakar yo gak ngono, iki yo gampang no pemahaman. Nek gak tak kayak ngene sama yo gak paham. Soalnya saman ki ayu tapi enggak sayang, aku kalau bilang kayak gitu itu bahasa akrab. Bahasa akrabku ke kamu, aku tuh enggak mau jauh dari kamu. Jadi bukan berarti aku niat nyakitin kamu, enggak ada, aku enggak pengen nyakitin kamu. Aku enggak mau kamu sakit. Itu bahasa agar aku tuh selalu deket sama kamu. Maka kalau aku bilang kamu oon, emang kamu oon beneran. Jadi itu lo enggak itu biar antara kita itu enggak ada sekat pemisah gitu loh sayang. So, apa sayang-sayang direne kok? Ya wis khusus iki kok gak gelem tak celuk sayang rungokno ndel-ndel. Aku wis apian tak celuk sayang gak gelem. Dipegang tangan Abu Bakar Siddiq sama Rasulullah kemudian diludahi. Cuh, maju siji tak kayak praktek. Langsung sembuh seketika. Jadi ludahnya Rasulullah itu obat. Nek idumu salah ndelek dawa urusane. Ayo Pak, sampean nek gak ngandel. Sampean ngiduwa delek nang ngarepe polisi iku. Ya sida ra mulih sampean. Lha nek idune kula sampean salah ndelek dawa urusane. Ndak ngerti lho, ndak ngerti. Ana wong teko mburi mlaku, mara ngidu sampean, ate idu gede. Cerus plek nang wajahe. Iso musuhan sampai anak putu gara-gara salah ndelek idunge napa mboten? Loh wes. Nah ini sekarang gini. Rasulullah itu manusia istimewa. Beliau sedikit pun nggak ada salahnya, sedikit pun nggak ada jeleknya. Sempurna baiknya, stabil, dinamis, lurus, lempeng, nggak ada nodanya, nggak ada kejelekannya sedikit pun. Pokoknya Kanjeng Nabi ku api tok kano eleke. Lah nek kita saapi-apike mesti ana. Ayo to sayang jawab sing banter. Saapi-apike mesti ana. Ayo wis termasuk sing ceramah iki ya ana apike ya ana. Malah umpama dihitung temen jujur-jujuran sing ceramah iki apike karo eleke luwih akeh. Matur suwun. Nyoh Pak Lurah ceramah dhewe ae. Aku tak mulih aku. Aku elek kok. Nyoh ceramah dhewe. Ya wes nek aku akeh eleke nek sampean akeh apike nggih. Wong sing akeh apike ngono kuwi to modele. Emang kita begitu. Sebaik-baiknya kita mesti ana eleke. Wis saiki gak usah nggih contoh wong liya. Saya bingung gak yo wis tukang syuting. Bondo nginceng ae kok. Ayo aku saiki takon, jawab sing banter. Pak Lurah niki tiang awon apa sae? Nek gak sae gak kira dadi lurah. Wong dipilih wong sak desa kok. Sing banter, Pak Lurah niki tiang awon apa sae?
Sae napa awon? Sae napa sae? Alhamdulillah matur suwun paseksenipun. Almarhum niki tiyang sae. Salajengipun monggo almarhum dipun bidhalaken dhateng makbarah untuk proses pemakaman. Wis disekseni sae Pak Lurah. Nggih. Tapi sak sae-saene Pak Lurah mesti ana eleke. Nggih napa mboten? Nggih. Sebelah kula niki lak kiai to. Tiang sae napa awon? Sak sae-saene kiai iki mesti tahu elek. Makanya Kak, dalam bahasa yang sering saya sampaikan, setiap orang baik pasti punya masa lalu yang ada buruknya, dan setiap orang buruk ada harapan untuk memiliki masa depan yang baik. Engkau gawean status. Ora donga diamini. Tak baleni. Rungokno to? Setiap orang baik pasti punya masa lalu yang ada buruknya. Dan setiap orang buruk ada harapan untuk memiliki masa depan yang baik. Rawahu Abah Anzah. Nah ini nek dijelasno ngene. Setiap orang baik pasti punya masa lalu yang ada buruknya. Setiap orang baik pasti pernah buruk. Maka jangan pernah merasa diri kita selalu baik, apalagi merasa lebih baik daripada orang lain. Karena kita tidak tahu kalau suatu saat kita akan berubah menjadi buruk. Dan setiap orang buruk ada harapan untuk memiliki masa depan yang baik. Maka kalau sekarang kita melihat orang yang sepertinya buruk, jangan dihina, jangan direndahkan. Kita nggak tahu kalau suatu saat dia akan berubah menjadi jauh lebih baik daripada kita. Dan bagi sekarang yang masih buruk-buruk, yang doprok-doprok di bawah itu, jangan pernah putus asa untuk terus berjuang menjadi baik. Understand? Understand? Sak api-api wong mesti tahu elek. Ya iki api, yakin aku wong api. Tapi mbiyen mesti tahu elek. Mbiyen no pondok ya tahu nggak sandal. Malah iki mbiyen no pondok tahu no warung juga gedang goreng 5 bayar 3. Bien. Alah kita punya pengalaman yang sama ya. Kayak saapi-api Pak Polisi kayak mesti tahu elek. Bien tahu nyolong pencet, tahu nyolong tebu. Lek Kanjeng Nabi gak tahu elek, gak pernah ada eleknya. Paham? Paham? Kok angel sih sampean dijelasno. Ngono lho. Mulane nek wong-wongan kaya ngene-ngene iki mbok kena digawe contoh mbok enggak. Lah iya wong ngene-ngene iki ya termasuk sing nyekeli mik sayangku. Lah nek Kanjeng Nabi pantes dadi contoh karena memang enggak pernah jelek. Enggak ada jeleknya sama sekali. Lah nek sing ceramah iki matur suwun. Sangingane sampean gak roh. Ngono lho, umpama sampean roh elekku, ya gak gelem ngrungokno omonganku. Sampean kok roh eleke Beb Anis, ra gelem sampean dijak, semuanya tangannya diangkat. Gak kira gelem, males. HP-nya dinyalakan flashnya, males. Umpama roh eleke, rumangsamu wong iki gak ana eleke, ya enek padha ae kok. Sampeyan umpama ngerti elekku, gak kira gelem ngrungokno omonganku. Apa? Wong kaya ngono dapurane nyeramahi wong. Nggih napa mboten? Makanya kita syukuri kejelekan kita itu, aib-aib kita ditutupi sama Allah. Dan mudah-mudahan dihapus, diampuni semuanya oleh Allah. Nah, barokah sholawatan sareng-sareng. Kayak sampean iki gak tau roh drone to piye? Gak tau roh drone to piye? Nek drone ndenger. Ayo ndangak tak dongano tengkengen gak iso balik. Desa. Mungkin ceramah pertentangan kok kayak apike makan. Kae nang dhuwur kae makan. Kae makan nang dhuwur kae. Oke operator yo endel sisan. Drone elek mau pamer-pamerno.
Halo? Ya Allah, Bu. Bu. Nah, terus Kanjeng Nabi iku kebaikannya menyeluruh, totalitas, meliputi semua sisi kehidupan. Mulane Kanjeng Nabi iso dicontoh sapa ae. Aku iki petani, iso nyontoh Kanjeng Nabi tak gak? Yuk ison. Rasulullah juga bercocok tanam, Rasulullah nanam anggur, nanam kurma, sukses, barokah. Maka petani kalau pengen baik, kalau pengen barokah, contoh Rasulullah sebagai petani. Aku iki bakulan. Kanjeng Nabi yo bakulan. Rasulullah dagang, maka pedagang kalau pengen baik, pengen barokah, contoh Rasulullah sebagai pedagang. Halo? Nih, lah aku iki guru. Kanjeng Nabi yo guru. Wa'istu mu'alliman, aku diutus untuk mengajar. Rasulullah mulang santri-santrine, didik sahabat-sahabate, mengajar murid-muridnya. Maka guru yang baik, contoh Rasulullah sebagai guru. Aku polisi, aku tentara, Rasulullah militer, Rasulullah jenderal. Bahkan Rasulullah itu 27 kali peperangan, 27 kali peperangan berada di garis terdepan, mimpin pasukan. Makanya polisi, tentara yang baik, contoh Rasulullah sebagai militer. Rasulullah jenderal, bahkan maha jenderal. Aku pemimpin, pemimpin Kanjeng Nabi, pemimpin dunia akhirat, pemimpin yang baik, contohlah Rasulullah sebagai pemimpin. Kanjeng Nabi ku komplit, universal, iso dicontoh sapa ae. Allahumma sholli ala Muhammad. Ndak ada figur seperti Rasulullah. Lah, aku iki cuma kepala keluarga. Rasulullah ya kepala keluarga, maka membina keluarga bahagia, contoh keluargane Kanjeng Nabi. Sampean umpama membina keluarga bahagia nyontoh Nabi Isa, gak iso Pak. Oh, Nabi Isa gak rabi. Piye lek nyontoh? Nabi Isa yang sampai diangkat ke langit kan gak nikah. Tapi benjang akhir zaman Nabi Isa turun menjalankan syariat Nabi Muhammad, ditugasi mateni Dajjal, terus Nabi Isa nikah. Infone ngono. Ya pancene yo saya info sih an. Yo tak bakal bojone sapa aku yo gak ero sih an. Tapi infone sok Nabi Isa iku rabi. Ngono nek saiki enggak, sampai diangkat ke langit Nabi Isa enggak nikah. Mulane bina keluarga bahagia kok nyontoh Nabi Isa, ya gak iso ya apa carane wong Nabi Isa enggak nikah. Terus ana wong nganggep nek gak nikah iku ajarane Nabi Isa, akhirnya dhek melu-melu gak nikah. Iki nek cara aku siji rugi, loro mubadzir. Ya, peralatannya nganggur. Terus Kanjeng Nabi itu Kanjeng Nabi itu ucapannya adalah hatinya. Rasulullah itu perkataannya adalah tindakannya. Lesannya adalah hatinya. Apa yang dikatakan dikerjakan. Satunya kata dan perbuatan. Itu Rasulullah. Nah kalau wong pucuk kan lain di bibir, lain di hati. Terlalu banyak dusta di antara kita. Lambene manis tapi hatine pahit. Wonten apa mboten? Ana wong saiki kipas-kipas. Langsung diselehno kipase. Le. Izin Beb, saya berdiri Beb sebentar. Ngapunten. Rasulullah itu kalau memerintahkan sesuatu, beliau mengerjakan pertama kali ana awwalu fa'ilin ala ma amartukum bih. Aku adalah pelaku pertama dari apa yang aku perintahkan kepada kalian. Kalau aku memerintahkan kepada kalian, aku yang melakukan pertama kali. Kanjeng Nabi ngono. Lah nek saiki kan ndak. Ndangak meneh. Astagfirullahaladzim, wong pucuk. Ayu-ayu katrok. Ratau rohdron. Lek Kanjeng Nabi merintah tahajud, seumur hidup Rasulullah tidak pernah meninggalkan qiyamul lail, enggak pernah meninggalkan tahajud. Bahkan tahajud bagi Rasulullah wajib. Saiki kan enggak.
ngomong tok. Mari kita laksanakan qiyamul lail. Kalau ingin diangkat derajatnya dunia akhirat, tanda orang soleh itu adalah istiqomah qiyamul lail. Siapa yang istiqomah menjalankan sholat malam pasti akan diangkat derajatnya oleh Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Sing ngomong dhewe gak tahu tahajud, wonten apa mboten ngoten niku? Wonge teko. Wes stop, aku sing ngerti wonge. Kanjeng Nabi ngelek merintah sodako, nggak ada tandingannya sodakohnya Rasulullah, sampai digambarkan seperti angin yang berhembus, nggak ada hambatannya sama sekali, gak ono nyendat-nyendate, los tenanan. Lah nek wong pucuk kadang-kadang sodakoh tapi nyendat-nyendat koyok knalpot bocor, nyemplungi kotak amal keliru 50.000, karepe 2.000 lah kok keliru 50.000, getune sampai 3 minggu. Ana wong pinter narik urunan tapi dhewe gak melu urun. Wonten apa mboten? Enek wonge dadi panitia kok. Kanjeng Nabi lek ngajak rukun, Rasulullah paling rukun dengan siapapun, bahkan dengan yang akidahnya berbeda. Kanjeng Nabi punya tetangga Nasrani, Yahudi, Majusi, tetep diapiki, loro disambangi. Gawakno jajan, sami nggih kalih wong pucuk embel. Lah gara-gara beda titik onae, "Mbak, etane omahmu jarene lara." "Iya wis ana seminggu lebih." Lah sampean wis niliki, tambah salah paham. Wong iku gak padha karo ngene-ngene iki. Engko ditiliki tambah salah tampa. Wonten mboten sing ngoten niku? Enek, kudu ngireng. Halo? Kita itu kadang-kadang gara-gara masalah sedikit ae lo gak rukun, beda pilihan mbah apa nek, terus gak gelem rukun. Wonten apa mboten? Wonge teko, manggone nduk ngisor taning panggung. Sing ndi sih wong iki? Wonge gawe celana ta sarung? Sarung. Berarti sing jubahan aman. Bajune lengan pendek ta panjang? Panjang. Koploke rupane putih ta ireng? Nggih sarung lengan panjang koplo ireng. Ya lurah berarti. Sampai iki loro iki. Kok. Oh. Nggih. Lah wong ya kok wonge gak ngerti, kadang wong iki yo ngerti, yo iso ngaji. Ana masalah titik le gak gelem rukun. Wonten apa mboten? Wonge teko. Wedok ta lanang? Manggone nduk ngisor tane panggung. Wonge gawe celana ta sarung? Bajune lengan pendek ta panjang? Koploke putih ta ireng? Wonge longgo ta ngadeg? Ngadeg. Sama nek ngomong kok endi ana sing ngadeg gak ana kok. Lho sing ngadeg iki aku tok. Lho maksudnya aku ngono. Matur suwun heeh. Rasulullah itu apa? Kok iso sik suwe lha iki kok terus sampai jam pira? 12 jarene. Lha iki selawatane kapan? Ngarang selawatane besok. Subuh. Ayo mantuk bareng aku. Ngawur wong-wonge. Lah berarti kula sampean iki ya ayolah apa yang kita ucapkan kita kerjakan. Kita berusaha mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal akhlaknya. Nggih? Ayo saiki aku tak bagi-bagi sarung cap. Ayo sing apa lagu iki lho. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku
karena pancaran. Nah, ayo sapa sing iso, ayo. Ayo. Alangkah indahnya. Saman apal? Apal ndak? Duh, maksudnya nek apal, nggih nek gak apal ndak? Ayo siapa yang hafal? Mangke Mbak Mukaromah, saman sudah pernah, yang lain dulu, yang lain dulu. Yang lain dulu. Yang lain dulu. Yang lain dulu. Iki wis pernah kok viral malah ngelokno aku mata keranjang barang aku saeleng. Padahal DE sing nguber-nguber aku gak tak ladeni. Ayo. Mana sekarang? Ayo. Anak-anak boleh, ibu-ibu boleh, bapak-bapak boleh. Ya Rasulullah, ya Habiballah. Ayo. Nah, ibu kasih tepuk tangan dulu, kasih tepuk tangan. Ayo kasih mic, kasih mic. Ayo salam rien Bu. Ayo salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kenalan rumien, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Iswati dari Dusun Pucuk. Bu Iswati dari Dusun Pucuk, RT berapa? RT Setunggal RW 3. RT Setunggal RW 3. Nama ketua RT ini sinten? Bapak Muhammad. Leres Pak Lurah? Ayo bener berarti, bener. Ya kan kudu dicek dhisik. Engko nang aku. Ibu masuk jajaran panitia? Inje. Ngerti aku nganggo kalungan keplek kok. Seksi apa Bu? Seksi napa? Seksi konsumsi. Yo tukang ngentekno panganan berarti iki. Seksi konsumsi. Anggotane seksi konsumsi berapa orang? Kata apa? Kathah nggih? Nggih. Alhamdulillah. Ibu udah berapa kali hadir di majelis sholawatannya Habib Anis? Kalau Habib Anis insya Allah sekawan. 3 sekawan. 4 kali sudah, Tapi Masya sering Allah. live. Sering, kalau live sering. Nggih. Berarti termasuk Aniser berarti. Aniser. Masya Allah, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Udah yang apa namanya, yang langsung hadir di majelisnya udah 4 kali. Kalau live sering sekali. Sekarang ganti hadir di majelis pengajiannya Abah Hanza, wis ping pira? Namung setunggal niki. Astagfirullahaladzim. Sering live tapi ambanza. Enggak, lho sama niku lho live Habib Anis, live Abah Hanza lho piye carane? Wong kita ini tiap hari sama-sama live. Nang Habib Anis wis ping 4. Nang aku cuma sekali. Milih sing ganteng. Mboten ambah niku. Amargi wekdalipun mboten saged. Lah nek Habib Anis kok iso? Lah nek aku kok gak iso? Sering ten gene maksudipun napa acara ten gene daerah-daerah. Oh, kalau Habib Anis sering di daerah-daerah dekat sini. Lah aku kan juga sering. Habib Anis belum terkenal di daerah sini, aku udah terkenal duluan. Orang ini lo terkenalnya baru kapan? Ayo, wek. Alasan. Sinten mau namine? Iswati. Swati. Ayo saiki nek sampean Mbak Bu Iswati sering live Habib Anis. Nama channel YouTube-nya Habib Anis apa? Ayo. Nama channel YouTube saya apa? Anza. Ngono kok jarene sering live. Jenenge channel karo. Iki channelnya jenenge yo Anis Shahab. YouTube. Aku weruh kok.
Aku ro soalnya tak delok, pokoknya nek live sing paling akeh sing nonton nek bareng karo aku. Nggih napa mboten? Nggih. Ngaku wonge. Pokoknya nek bareng sama saya itu live sing nonton mesti akeh. Ayo, nanti setelah ini ibu terus dinyanyikan Habib Anis. Alangkah indahnya Habib Anis duet karo Abah Anzah. Ayo sampean sik saiki, sampean sik. Ayo. Punten Abah suarane mboten. Lah nek suaramu enak wis dadi vokalis. Kok wis ngerti aku. Ayo monggo, nggih. Alangkah indahnya hidupku ini. Gak usah ku. Tambahi ae. Gak usah ku. Umum iku hidup secara umum, gak hidupmu tok. Grogi apa? Iku maksudnya iki sing indah iki gak hidupmu tok. Hidupe kabeh umat Kanjeng Nabi, malah mbok monopoli. Mulane iku lagune alangkah indahnya hidup ini. Hidupnya siapa? Seluruh umat Muhammad. Lah nek hidupku ini yo uripmu tok. Ngancene salah. Ayo baleni. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat menatap wajahmu. Masya Allah, wajah Rasulullah. Terus. Kan pasti mengalir air mataku karena pancaran sinar ketenangan. Gak usah sinar, mau tambah-tambah ya. Karena pancaran ketenanganmu. Mbok tambah yo malah dadi gaduk to lagune. Karena pancaran sinar ketenangan. Kakean note. Mau ditambahiku, saiki ditambahi sinar. Engko suwe-suwe tekan pancaran sinar matahari. Karena pancaran ketenanganmu. Ngono. Ayo, terus. Ya Rasulullah, ya Habiballah. Lali. Tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah. Terima. Wes rungokno sik, sampean lenggah. Ayo Beb, ayo Beb. Ayo AM. Tangan dong untuk kami berdua. Cocok nggak aku duet sama Habib Anis? Ya cocok lah, aku tuh duet sama siapapun cocok. Ayo siapa yang bisa hafal langsung, ayo. Angge monggo sampean, ayo. Ganti. Ayo, anake titipno mbae sik. Nggih. Bro, paringno mbake. Nah, mic-nya. Yuk. Maju sini, Mbak, biar jamaahnya ngeliat. Biar aku juga bisa lebih dekat sama kamu. Ayo. Nggih. Ayo, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mbaknya ini namanya siapa? Nama saya Endang Wiranti. Endang Wiranti, menendang di hati. Alamat. Alamat asli apa alamat palsu? Enggak, aslinya deket sini, Pak. Di sini cuma ikut suami. Oh, ikut suami. Gak usah pakai Kalau aslinya berasal dari mana? Dusun Delok. Delok opo? Delok sampean.
Ndelok itu kecamatan mana? Laren, Ndelok. Kecamatan Gelagah. Oh, Ndelok kecamatan Gelagah. Terus ikut suami di sini. Nggih. Alhamdulillah. Mbak siapa tadi? Mbak Endang. Mbak Endang. Lali aku, Endang Sulastri. Putranya berapa? Kali. Oh, itu yang kedua itu. Nggih. Alhamdulillah. Itu mbahnya itu. Mbak Ipar. Oh, Mbak Ipar. Udah berapa kali hadir di majelisnya Habib Anis? Dua Dua kali. 3 sama ini. Dua ini. Oh, 2 ini. Kalau Tapi sering live juga. Oh, sering live juga. Ya, kemarin habis dari Tulangan. Yang siapa? Sampean. Iya, aku. Iya. Heeh. Berarti nge-live aku juga. Iya. Kalau nge-live-nya Habib Anis juga? Berapa kali hadir di majelisnya Kalau Habib Anis? di Habib Anis jarang les, cuma langsung nonton. Langsung nonton, gak lego nek live. Ya udah, nggak apa-apa. Namanya Habib Anis itu siapa? Namanya Habib Anis. Habib jangan. Anis. Ayo, jangan tanya nama pendek, nama panjang, nama lama, nama baru. Habib Anis Syahab. Habib Anis Syahab. Channel YouTube-nya? Anis Syahab. Anis Syahab. Kalau channel YouTube-ku? Aba Anza. Enggak. Anza channel. Ya, Anza channel ya, pokoknya sebangsa gitu lah. Sebangsa gitu. Berarti belum subscribe berarti. Sebangsa gitu. Lama-lama nanti sebangsa makhluk halus. Ayo nyanyi lagu tadi. Ayo. Salah dikit nggak apa-apa. Nggak boleh. Ayo. Alangkah indahnya hidup ini, andai aku... Loh, keliru Pak Didi. Hafalan barusan ini Pak. Oh, hafalan barusan. Ya. Nggak apa-apa, ayo diulangi lagi hafalannya. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat menatap wajahmu. Kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Terus. Ya Rasulullah, ya Habiballah. Untuk ndrodok Pak. Wes ndrodok lali. Kamu bisa menyerah? Nyerah. Dah di situ aja nggak apa-apa. Satunya tadi mana? Nah ini dikasih kaos. Kasih kaos. Apal separuh kok. Mana yang satunya tadi mana? Mbak Is. Mungkin Mbak Is. Apal separuh. Hah? Nih. Ya, ini. Is, mana Is? Kak. Tak kei. Seket ae gak apal kok. Seketan opae maju. Bagi wong loro. Makasih Pak, tambah lancar. Apane tambah lancar? Oh, apalane gak lancar ngono kok. Oh, Alifah. Alifah nyari apa? Alifah hafal? Hah? Oh, Alifah kangen. Kasih mic. Kamu hafal? Gimana? Oh, salim doang. Alifah nggak mau ngaji, apa nggak mau sholawat? Salawat. Yang tadi hafal nggak? Alangkah indahnya. Enggak. Nggak hafal. Yang Alifah hafal apa? Hanit Hanini. Hanit wa hani itu hafal. Ayo coba. Ayo. Hanit wa hanini lil hadi habibi Ahmad ya habibi
مضحيا داعي روحي خدا ومريد بابك عن جنة موديني. Tepuk tangan, Masya Allah, tepuk tangan dulu, ya Allah. Siapa? Alifah ini ketemu Abah yang keberapa? Ketiga. Hah? 4. Oh, tadi 3, sekarang bilang 4. Nonton majelisnya Abah 4. Kalau Habib Anis? Habib Anis 1. Ahbab Rasulillah. Ayo. أحباب رسول الله خذوني وإياكم أحج بيت الله وزور النبي بعاكم يعوشك الهادي من قلبي بشراكم قد لاح نور زين وأضاء عيناكم. Alifah sekarang udah hafal berapa juz? Alhamdulillah 3 juz. 3 juz. Juz berapa aja? Juz 30. 30. Juz 29, juz 29, juz 28. Ya. Juz 30, juz 29, juz 28. 28. Apa sekarang minta dibacakan surat Al-Buruj? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul uhdud annari datil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna Bil mu'minina syuhud. wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil Hamid. Sekarang surat Al-Haqqah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqah mal haqqah wa ma adraka mal haqqah. Kadzabat Samud wa 'adun bil qari'ah. Sekarang surat Abasa wa Tawalla. Abasa wa tawalla. Ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Ya cukup sayang. Masya Allah, tepuk tangan untuk Alifah. Woi, ini anak istimewa. Dikasih keterbatasan penglihatan oleh Allah, tapi udah hafal 3 juz, masih sekecil ini. Terus sayang ya, ngafalin Qur'annya ya. Abah minta doanya untuk Pak Ustadznya Alifah yang ngajarin Alifah tilawah. Sekarang lagi sakit. Ya Allah, mudah-mudahan cepat sembuh biar bisa ngajar Alifah lagi. Ya. Alifah cita-citanya hafal 30 juz ya nak ya? Insya Allah. Haruslah hafal 30 juz ya sayang ya. Ya. Nanti kalau Alifah udah hafal 30 juz, ke rumahnya Abah nanti tak kasih hadiah. Oke? Ya. Oke?
Abah, Ya. aku nanti kalau sudah kelas 6 aku mau mondok di Abah. Boleh. Nanti ngafalin Qur'annya di pondoknya Abah. Iya. Abah suka, ndak apa-apa. Boleh. Boleh, nanti kalau udah hafal 30 juz tak kasih hadiah Alifah. Oke? Oke. Ayo sekarang sholawatan bareng Habib Anis, berani nggak? Komarun hafal nggak? Komarun. Refnya lupa. Refnya lupa, Habib Anisnya inget kok. Tepuk tangan untuk Alifah. Wah keren luar biasa. Alifah pengen hadiah sarung nggak sayang? Pengen Sarungnya cap apa? cap mangga. Cap mangga lah. Emang pamer jam. Ini iki lho waya serius-serius pameri jam. Bunyi lagi, Bunyi lagi kayak zaman kolonial ya Alifah ya. Tadi aku pas dateng, terus Abah Anja sudah mulai. Oh sudah mulai, pas teng-teng tadi kamu datang. Iya. Kesel nggak denger teng-teng itu? Enggak. Oh, enggak. Ya wis banterno lek ngono lek gak kesel. Alifah minta hadiah sarung. Iya. Ya, nih kasih sarung. Sarungnya batik Alifah. Itu batiknya Anza series. Itu ada fotonya Abah itu sayang. Iya. Itu Mangga Nusantara Anza series gitu. Ayo kata-kata dulu Alifah. Ayo sambil pegang sarung. Sarung mangga, sarungnya Abah Anza. Anti beda, anti suwe, anti jebol. Anti jebol, pokok gak kejojoh linggis. Abah, Dalem. kemarin Abah ketemu sama Mbak Yasmin ya? Iya, Mbak Yasmin iya di Banyuwangi. Kok Alifah tahu? Iya, nonton di YouTube. Oh nonton di YouTube. Alifah tahu Mbak Yasmin ya? Iya. Alifah pengen kayak Mbak Yasmin? Iya, Pasti Alifah nanti bisa. insya Allah. Bisa lah, Mbak Yasminnya udah mulai banyak hafalan Qur'annya. Suaranya juga bagus kayak Alifah, keren. Katanya Mbak Yasmin sudah hafal 7 juz. Iya emang, kemarin ketemu apa sudah hafal 8 juz. Waduh. Oh, Alifah baru 3 ya? Iya. Kejar aja nanti biar lewat 30 juznya lebih cepat Alifah. Dikejar. Iyalah. Nanti biar cepet di pondoknya apa? Iya, biar dapat pondoknya apa. Sekarang Alifahnya kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2. Alifah minta sangu enggak? Minta. Berapa? Mintanya berapa? 100 saja. Lo kok cuma 100? Iyalah. Dipakai apa? Dipakai buat aku kan Apa? aku pakai buat umroh. Masya Allah. Ya udah ditabung ya buat umroh. Iya. Nanti umrohnya bareng sama Abah. Iya. Nih tak kasih tabungan 1 juta. Widih. Widih. Loh yang kemarin yang dari Abah masih disimpan? Iya. Iya disimpan terus itu semua nanti buat sangunya. Iya buat sangunya umroh. Nanti nih kasihkan. Minta tolong ya Alifah sayang. Nah itu ojo dilongi banjer. Ya Allah. Aduh Alifah cantik. Loh ini ditambahi sama Habib Anis. Nih makasih, bilang makasih sama Habib. Habib terima kasih, semoga panjang umur. Amin. Rezekinya lancar. Amin. Berkah barokah. Amin. Masya Allah. Sehat walafiat. Amin. Alifah kesini sama siapa? Babu. Sama Mbah Bu. Babu, tapi aku kesini sama Babu sama Mak. Oh ini dari Pak Masuri dikasih lagi sama Pak Masuri. Pak Masuri. Terima kasih bilang, makasih. Aduh. Apanya yang melorot? Sarungnya Bang. Sarungnya melorot. Sarungnya suruh megang Mas Bansernya. Itu sarungnya pegang Mas Banser. Nah itu dikasih lagi sama Pak Masuri bilang terima kasih. Terima kasih, semoga rezekinya lancar, sehat walafiat, panjang umur, Amin. berkah barokah. Masya Allah, pinter ya Alifah. Ini tolong dimasukkan ke sarung. Minta tolong. Kamu kok ngerti kalau dimasukkan ke sarung jadi aman? Iya. Oh
berarti bapak-bapak kalau menyembunyikan sesuatu masukkan aja ke dalam sarung. Iya. Aman, makasih Alifa jurusnya ya. Iya. Pengumuman bapak-bapak kalau menyembunyikan apa-apa masukkan ke dalam sarung. Udah ya sayang ya. Iya. Nanti ketemu lagi sama Abah. Iya. Hafalannya Quran harus sudah tambah nanti kalau ketemu lagi. Iya. Udah. Ayo salam Alifanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak kamu mau nyanyi tadi? Gak boleh lihat HP. Oh mau salim. Pinter ya sayang ya. Pinter Alifahnya ya. Masya Allah. Sudah nggih, sampun nggih. Kamu mau apa? Alangkah. Aku maunya alangkah kok. Ya enggak apal ya udah, enggak ada jamaah. Wong tadi lo udah dinyanyikan sama Beb Anis. Jam 10 lewat aku di demo wong akeh. Matur suwun semuanya gara-gara sampean iki. Ya Allah, matur suwun Habib, afwan insyaallah nanti kita ketemu. Masih ada beberapa agenda bareng dengan Habib Anis. Ini beliau udah inden di tahun 2026. Izin Habib belum dicarikan sama anak-anak, insya Allah nanti diagendakan. Di daerah Lamongan semua ada 2 permintaan dari beliau di daerah Lamongan. Kemarin sudah tak sampaikan ke anak-anak, tapi sampai sekarang belum dijawab sama anak-anak. Insya Allah nanti diupayakan Habib, insya Allah.